wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Zari. Hari ini kita masuk ke bagian yang kedua ya. Masih tetap tentang hukum waris Islam. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu tentang dasar hukum waris. Yang kedua tentang sebab-sebab menerima warisan. Yang ketiga tentang rukun dan syarat kewarisan. Dan yang terakhir tentang hal-hal yang menggugurkan hak mewarisi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Yang pertama kita bahas tentang dasar hukum. Oke, dasar hukumnya di sini ada Quran surat An-Nisa ayat ke-7, Quran surat An-Nisa ayat ke-11 dan 12, Quran surat An-Nisa ayat 176. Sebenarnya masih banyak dasar hukum yang lainnya. Silakan nanti teman-teman berbagi ilmu. Silakan komen di kolom komentar. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang sebab-sebab warisan. Yang pertama, sebab warisan itu adalah koroba. Apa itu koroba? Koroba itu adalah nasab. Yang kedua adalah perkawinan atau semenda. Dan yang terakhir adalah wala atau memerdekakan budak. Jadi ketika orang ingin mendapatkan warisan, dia harus ada nasab. Nasabnya jelas. Yang kedua adalah perkawinan. Ternyata perkawinan ini membuat orang bisa mendapatkan harta warisan. Saya beri contoh nih. Misalkan ada suami dan istri. Ada seorang laki-laki dan perempuan menikah dan mereka menjadi sepasang suami istri. Ketika suaminya ini meninggal, maka istrinya tadi berhak mendapatkan harta warisan atas suaminya. Begitupun sebaliknya. Jika istrinya yang meninggal, maka suami berhak mendapat harta warisan dari sang istri. Dan yang ketiga tadi wala atau memerdekakan budak. Untuk saat ini, untuk tahun ini itu tidak ada lagi. Kita masuk ke materi yang ketiga. Yang ketiga itu tentang rukun dan syarat. Rukun dan syarat ya. Kita bahas tentang rukunnya dulu. Rukunnya itu ada 3. Yang pertama al-muwaris. Apa itu al-muwaris? Muwaris itu adalah orang yang meninggal dunia atau si mayit. Itu disebut sebagai al-muwaris. Yang kedua itu al-waris. Al-warisnya adalah ahli warisnya, orang yang berhak menerima harta waris si mayit. Yang ketiga adalah mauruts, harta benda sepeninggalan al-muwaris. Jadi al-muwaris tadi adalah si mayit, sedangkan yang kedua rukunnya itu al-waris. Ahli warisnya siapa saja ahli warisnya? Nanti di bagian berikutnya kita bahas. Bisa berupa anak, istri, orang tua, saudara laki-laki, dan seterusnya. Sedangkan syaratnya juga ada 3. Yang pertama matinya muwaris. Jadi muwaris ini jelas kematiannya, maka dia bisa memenuhi syarat. Yang kedua itu hidupnya ahli waris. Nah, jadi di saat al-muwaris itu meninggal dunia, maka ahli waris ini juga dalam keadaan hidup. Ketika dia sudah meninggal, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Yang ketiga itu tidak ada penghalang untuk menerima harta waris. Dan yang terakhir itu tentang gugurnya hak waris. Apa saja itu gugur hak waris? Ada 3. Yang pertama pembunuhan. Ketika orang melakukan pembunuhan, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Misalkan nih, ahli waris ingin cepat mendapatkan warisan, maka dia membunuh orang tuanya, maka secara otomatis yang membunuh tadi tidak akan mendapatkan harta warisan. Yang kedua beda agama. Orang yang beda agama tidak mendapatkan harta warisan. Contohnya nih, sang suami itu beragama Islam, sang istri beragama selain agama Islam, misalkan Buddha, Hindu, dan seterusnya. Maka ketika sang suami meninggal dunia, sang istri tidak akan mendapatkan harta waris dari suaminya. Begitupun sebaliknya, ketika sang istri itu yang meninggal, maka sang suami tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan di bagian kedua. Mungkin kita bisa belajar lagi di bagian-bagian berikutnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.